Puji Tuhan, haleluya. Alkitab dikatakan firman Tuhan, sekali lagi, karena Alkitab bisa diuji kebenarannya. Contohnya apa? Karena di dalam Alkitab mengandung ribuan nubuat, baik yang sudah digenapi, yang sedang digenapi, maupun yang akan digenapi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah nubuat itu? Nubuat ialah rencana atau rancangan Tuhan tentang sesuatu yang akan terjadi, pasti terjadi dan digenapi. Itulah nubuat. Kenapa? Karena nubuat yang berbicara adalah Tuhan sendiri, bukan manusia. Itulah sebabnya setiap nabi yang bernubuat pasti terjadi dan digenapi, walaupun jaraknya bisa lama, bisa cepat, itu tergantung kehendak Tuhan. Tapi yang jelas Alkitab mengandung nubuat karena yang berbicara adalah Tuhan sendiri. Maka dari itulah Tuhan kalau berbicara pasti amin dan ya terjadi, digenapi. Dan semua orang menyaksikan kebenarannya. Nah, untuk menguji Alkitab ini firman Tuhan atau bukan, kita bisa baca di dalam Ulangan 18 ayat 21 sampai 22. Oke, mari kita baca bersama-sama. Ayat 21 begini bunyi. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ayat 22, jawabannya, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Artinya, ketika seseorang itu merenung, membatin dalam hati, bagaimanakah kita tahu bahwa Alkitab ini firman Tuhan bukan? Ini ayat 21. Dijawab ayat kedua. Bukti bahwa Alkitab ini firman Tuhan, kalau ada seorang nabi, kisah seorang nabi dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, berkata-kata dengan membawa-bawa nama Tuhan, dengan menyebut demi Tuhan, padahal apa yang dikatakan Nabi itu tidak terjadi, tidak digenapi, berarti bukan firman Tuhan. Ya? Di sana dikatakan bahwa Nabi itu Nabi pembohong. Tetapi semua yang tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama, semuanya digenapi. Khususnya tentang pribadi Sang Mesias yang akan datang. Wujudnya adalah pribadi Yesus Kristus Tuhan sebagai Mesias. Kenapa harus diuji? Ya karena Alkitab sendiri nantang. Ya, di dalam Maliaki 3 ayat 10, ujilah aku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikian juga di dalam Mazmur 119 ayat 140. Janjimu sangat teruji sehingga hambamu mencintai. Di 1 Tesalonika 5 ayat 20-21, jangan anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Itulah sebabnya Tuhan sendiri menyarankan supaya kita menguji segala sesuatu termasuk firman Tuhan dalam Alkitab. Bisa dibuktikan enggak? Atau cuma omong kosong? Karena sekali lagi Ulangan 18 ayat 21-22 memberikan informasi bahwa Tuhan berfirman di dalam Alkitab ini, Tuhan benar-benaran apa Tuhan-Tuhanan. Itulah sebabnya sekali lagi Alkitab dikatakan firman Tuhan karena mengandung ribuan nubuat. Nubuat itu ada berapa? Nubuat itu ada jangka panjang, jangka pendek, dan nubuat yang selalu digenapi. Ya. Nubuat hampir sama dengan ramalan.
Kalau nubuat itu yang berkata Tuhan, pasti terjadi digenapi. Tapi kalau ramalan, hasil analisa manusia dengan membaca situasi dan kondisi atau pengalaman yang sudah-sudah, lalu diramu, diambil kesimpulannya. Bisa terjadi, bisa meleset. Contohnya apa? Contohnya kalau ramalan, umpamanya ramalan cuaca, bisa terang, bisa hujan, malah kadang-kadang meleset dari ramalan cuaca. Terus kedua, ramalannya siapa? Ramalannya Sri Aji Joyoboyo Kediri, bahwa nanti katanya menurut ramalan itu Islam tinggal separuh, ya. Terus Cina dan Belanda tinggal sak jodoh. Itu nggak tahu, tapi buktinya Islam berkembang pesat sampai detik ini, ya. Itu meleset. Ramalannya Sri Aji Joyoboyo Kediri juga demikian, meleset. Ramalannya Joko Bodo, wah jelas meleset, namanya juga Joko Bodo. Mama Loren juga meleset. Masih banyak. Tetapi nubuat pasti terjadi dan digenapi. Karena apa? Karena itu adalah skenario dan rancangan Tuhan tentang sesuatu yang akan terjadi. Jadi sekali lagi, kita sebagai umat Kristen, kita harus meyakini bahwa Alkitab firman Tuhan karena mengandung nubuat. Dan nubuat itu contohnya apa yang sudah digenapi? Kedatangan Yesus yang pertama kali itu sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir di muka bumi. Ya, terus akhirnya digenapi di dalam Matius 1 ayat 21-22. Itu kelahiran Yesus. Dan kelahiran Yesus disaksikan banyak orang, baik orang Majus, baik orang Romawi, baik Raja Herodes, semuanya banyak menyaksikan. Jadi apa yang terjadi dalam Yesus yang tertulis dalam Yesaya itu digenapi dalam Matius. Itulah sebabnya Nabi harus memiliki karakter nubuat. Kalau nggak bernubuat harus bermujizat. Kalau enggak bermujizat, seorang nabi harus diakui nabi-nabi lain. Seorang nabi harus ada saksi yang melihat. Jadi kriteria nabi 5 ini harus dimiliki oleh seorang nabi. Jadi kalau 5 kriteria ini tidak dimiliki nabi, jelas itu patut dipertanyakan nabi-nabian atau nabi benar. Karena semua yang tertulis dalam Alkitab, 5 kriteria ini dimiliki. Musa dinubuatkan, juga bernubuat, juga bermujizat. Demikian juga Yesus bernubuat, dinubuatkan, gudangnya mujizat. Tapi kalau Musa diberi mujizat, tapi Yesus memiliki mujizat. Itulah sebabnya apa yang tertulis di dalam Ulangan tadi memenuhi syarat semua nabi-nabi yang diceritakan. Nah, yang jadi pertanyaan sekali lagi, apa saja? Ya karena yang perlu diketahui adalah tadi dikatakan Yesus, kedatangan Yesus sudah dinubuatkan sekarang. Ketika Yesus ditolak, mengalami penderitaan, begitu jelasnya si penerima wahyu menceritakan seakan-akan Yesaya berdiri di depan Yesus. Hal ini bisa dibaca dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai 15 dan Yesaya 53 ayat 1 sampai 2. Padahal itu belum terjadi, tapi Yesaya sepertinya menceritakan itu, melihat peristiwa itu di depannya. Padahal itu belum terjadi. Inilah makanya yang disebut nubuat atas bimbingan Roh Kudus atau Roh Tuhan. Ya. 2. Ketika Yesus dikhianati dengan ke-30 keping perak juga digenapi. Kematian Yesus melalui penyalipan, tangan kakinya dipaku juga sudah diramalkan di dalam Mazmur 22 ayat 17. 1000 tahun yang lalu sebelum Yesus lahir digenapi. Ya. Tidak sebuah tulang pun yang dipatahkan. Mazmur juga sudah menubuatkan. Mazmur 34 ayat 21 digenapi di dalam Yohanes 19 ayat 33. Ketika Tuhan meninggalkan Yesus, Eli, Eli, lama sabachthani, itu Mazmur juga menubuatkan, digenapi juga ketika Yesus akan meninggal dan menyerahkan nyawanya
ke Bapa. Ia ditikam, kebangkitannya, kenaikannya surga, semua sudah dibuat. Inilah yang sudah digenapi. Kembalinya bangsa Israel ketika dosanya yang paling tinggi membunuh Yesus. Ketika Yesus dihakimi, disidang di depan Pontius Pilatus, dia menawarkan, Yesus apa Barabas yang disalibkan? Orang Israel mengatakan, salibkan dia, biarlah dosanya tertanggung atas kami dan anak-anak kami. Saudaraku, walaupun ucapan rakyat Israel itu mengandung nubuat, buktinya apa? Ketika darah Yesus tertumpah di Bukit Golgota, pembalasan tidak terjadi langsung, tetapi pembalasan itu terjadi tahun 70, di mana ketika ketika Jenderal Titus, jenderal tentara Romawi menyerbu kota Yerusalem, menghancurkan dan meluluhlantakkan kota Yerusalem, ada 1.100.000 rakyat Yahudi mati karena pedang. Dan itu sejarah membuktikan. Dan semua mata dunia melihat, menyaksikan. Ya. Terus terulang lagi tahun 136, di mana terjadi pemberontakan Bakobar. Jenderal Bakobar mendirikan organisasi Mesias Bakobar. Karena mereka orang yang nunggu Mesias nggak datang-datang, makanya Jenderal Bakobar diangkat menjadi Mesias. Memimpin pemberontakan kepada pemerintah Romawi, akhirnya dihancurkan oleh Jenderal Titus. 650.000 rakyat Yahudi mati karena pedang. Saudaraku yang dikasih, inilah yang saya maksudkan, nubuat-nubuat yang sudah digenapi. Banyak sekali. Kembalinya bangsa Israel ke tanah perjanjian, di mana ketika bangsa Israel diusir dari tumpah darahnya, dia mengalami hidup di negara-negara belahan dunia, timur, utara, barat, selatan, di mana rakyat Israel mengalami penganiayaan, penderitaan yang luar biasa. Klimaknya kira-kira 6 juta orang Yahudi mati karena mendapat kutukan dari Tuhan, dengan terbukti bahwa Hitler yang membunuh orang Yahudi 6 juta mati di bawah tanah, dimasukkan camp bawah tanah, disembur gas beracun. Inilah yang dimaksud pembalasan Tuhan. Makanya semua terjadi, digenapi, dan tidak pernah meleset. Itulah sebabnya Alkitab dikatakan firman Tuhan, karena Alkitab mengandung nubuat yang bisa dibuktikan, yang bisa dijelaskan. Lepas orang mau percaya atau tidak, tapi sejarah membuktikan. Sejarah mengatakan, dan tidak bisa disangkal. Karena apa? Jauh sebelum Yesus meramalkan, menubuatkan, Musa juga menubuatkan, yaitu di dalam kitab Ulangan 28 tentang berkat dan kutuk. Di mana kalau bangsa Israel itu nurut kepada firman Tuhan, hukum dan ketetapannya, dia diberkati. Tetapi kalau bangsa Israel ini memberontak dan menyimpang, Tuhan akan menunjukkan kutuk karena kepada bangsa Israel. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi semua apa yang tertulis di dalam Alkitab ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan sendiri. Itulah sebabnya Yesus sering mengatakan bahwa sekarang ini aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi. Sebelum hal itu terjadi, supaya kamu menjadi percaya apabila hal itu terjadi. Semuanya terjadi dan digenapi. Ya. Demikian juga di dalam Amos 9 ayat 14 sampai 15, di sana dikatakan bahwa Tuhan akan memulihkan kembali umatnya Israel. Mari kita baca. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota licin dan tandas dan mendiami. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun buah-buahan, makan buahnya. Maka aku menanam mereka di tanah mereka. Mereka tidak akan dicabut.
dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Nah, ini baru satu aja. Tentang penggenapannya banyak sekali. Dan Israel tidak akan pernah dicabut lagi. Dan buktinya Israel sekarang dalam keadaan eksis tetap tinggal di tanah perjanjian. Bahkan pembangunan di Israel ketika menduduki sampai detik ini, pembangunan dalam segala bidang berkembang pesat sehingga Israel sekarang menduduki ranking 10 negara-negara super modern. Israel nomor 1. Saudaraku yang dikasihi, ini semua adalah membuktikan bahwa Israel adalah bangsa umat pilihan Tuhan, biji mata Tuhan. Makanya sekalipun Israel kembali ke tanah Palestina, banyak rintangan yang tidak sedikit. Terjadi peperangan 5 kali. Pernahkah Israel kalah? Tidak. Kenapa? Karena yang berperang untuk Israel adalah Tuhan. Demikian juga Keluaran 14:14. Tuhan berperang untuk kamu, kamu diam saja. Terjadi 5 kali peperangan, Israel tetap jaya. Israel tetap menang. Nubuat yang selalu genapi, mari kita bisa baca di dalam Kejadian 2 ayat 24. Di sana dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudaraku, ayat ini menubuatkan yang sifatnya kontinu, selalu ada terus. Dan semua orang, bukan orang Kristen aja, bukan orang Yahudi ya aja, tetapi semua orang. Baik mereka dari kalangan konglomerat sampai kolong jembatan, semua mengalami. Apa? Pasti seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya. Artinya tiap hari, tiap jam, tiap menit, bisa juga tiap detik terjadi pernikahan. Artinya seorang laki-laki meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan istrinya. Jadi kalau penduduk dunia sudah mencapai kurang lebih 6 miliar lebih, berarti bisa terjadi tiap menit ada pernikahan. Dan itu digenapi. Pernikahan itu dan siapa aja, baik dari kalangan Kristen maupun non-Kristen, baik itu Yahudi atau bukan, semua orang mengalami yang namanya kawin-mawin, nikah. Itu terbukti dan digenapi. Itulah sebabnya saya sarankan kepada ibu-ibu, kalau ditinggal anaknya laki-laki, jangan menggerutu, ya, karena ibu dulu juga ngambil anaknya orang. Ya. Oke, itu yang saya genapi lagi. Ketika Hagar mendapat janji dari malaikat Tuhan berkata, ya, ketika terjadi pelanggaran Adam dan Hawa khususnya, karena yang melanggar dulu Hawa. Itulah sebabnya, karena yang melanggar Hawa, makanya ada istilah hawa nafsu, nggak ada Adam nafsu. Ya, yang ada Adam air, itu pun udah bangkrut. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Betul. Semua perempuan waktu mengandung pasti mengalami kesukaran atau kesulitan. Contohnya mual-mual, kepalanya pusing. Belum nanti kalau terjadi operasi sesar, itu termasuk susah payahmu waktu mengandung akan berbuat banyak. Kalau perutnya gendut, tidak bisa tidur tengkurap. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Betul, semua ibu ketika dia melahirkan itu taruhannya nyawa. Ya, dengan kesakitan engkau melahirkan. Contohnya Rahel waktu melahirkan Ben-Oni atau Benyamin. Rahel kehabisan darah sehingga mati di Efrata. Itu semua menggenapi apa yang dinubuatkan dalam Alkitab. Ya. Namun engkau akan berahi kepada suamimu. Seorang perempuan keturunan Hawa ditakdirkan untuk berahi, ditakdirkan untuk mempercantik diri, ditakdirkan untuk berhias diri. Makanya seorang perempuan untuk menggait atau menarik lawan pasangannya memang ditakdirkan untuk bisa menarik lawan pasangannya. Apa salah? Tidak.
Memang ini sudah tertulis. Dan itu kodratnya. Yang salah adalah kalau ada laki-laki dandan, itu salah, itu bencong berarti. Ya. Dan ia akan berkuasa atasmu. Seorang suami harus berkuasa kepada istrinya. Mau agama apapun, kedudukannya apapun, status sosialnya apapun, kedudukan suami harus menjadi imam keluarga. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Hei suami-suami, kasihlah istrimu. Kenapa? Karena Rasul Paulus tahu persis pelanggaran yang dilakukan adalah Hawa dulu, bukan Adam dulu. Nah, saudaraku yang dikasihi, ini yang selalu dan sering digenapi. Selalu digenapi, siapapun mereka. Ya. Terus yang belum digenapi apa? Yang belum digenapi kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai hakim yang adil. Alkitab banyak menyebut sekali lagi bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali bukan untuk memberitakan Injil, tapi untuk menghakimi. Inilah intisari pada firman Tuhan. Kita sama-sama menunggu, benarkah Tuhan akan datang yang kedua kali? Sebagai umat Kristen, kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput saleh-salehnya dan mereka yang percaya. Dan semua Alkitab, apa yang tertulis Alkitab ini diakui Al-Quran. Di mana Al-Quran mengatakan, ya, sekali lagi Al-Quran mengatakan bahwa Alkitab ini mengandung kebenaran. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 176, di sana dikatakan zalika bi anna Allaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladina ikhtalafu fil kitab lafi shiqaqin ba'id. Demikianlah Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Dengan membawa kebenaran. Artinya Alkitab ini diakui Quran mengandung kebenaran. Ya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran Alkitab. Jadi siapapun orangnya, mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, siapapun orangnya yang mempersoalkan Alkitab, sesungguhnya mereka menyimpang jauh. Sekali lagi, siapapun orangnya yang mempersoalkan kebenaran Alkitab, mereka menyimpang jauh dari kebenaran itu. Ya. Karena apa? Karena Alkitab itu sekali lagi mengandung kebenaran. Demikian juga Injil. Injil di sana dikatakan wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu faulaika humul fasik. Hendaklah pengikut Injil, orang Kristen, sekali lagi orang Kristen memutuskan perkara apa yang diturunkan Allah di dalam Injil itu. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah dalam Injil itu, mereka orang fasik. Itu Quran yang ngomong. Bagaimana dengan dua ayat ini? Masih banyak kalau saya sebutkan. Mereka menghakimi bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, Alkitab itu sudah dirubah. Dari mana sumbernya? Sedangkan Al-Quran nggak mengatakan begitu. Toh kalau ada mengatakan begitu, berarti mereka bertentangan dengan ada 10 ayat yang mengatakan bahwa Alkitab adalah kebenaran. Namanya kebenaran itu pasti muncul lebih dulu daripada kepalsuan. Itulah sebabnya Al-Quran mengatakan famadza ba'dul haq illa dhalal fa'anna tusribun. Maka kebenaran itu pasti muncul lebih dulu, kecuali setelah itu kesesatan. Maka bagaimana kamu bisa disesatkan? Itu Quran. Itulah sebabnya sekali lagi saya bilang Alkitab firman Tuhan karena sanggup diuji kebenarannya seperti tadi sudah saya sebutkan contoh-contohnya.